Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah kurang lebih sepekan lebih menjalankan ibadah puasa dan saya sudah kedatangan tamu spesial kali ini yang akan banyak membahas tentang saum Ramadan tapi dalam perspektif kesehatan gitu ya. Karena beliau adalah seorang ahli gizi nih gitu. Sebelumnya kami sudah banyak berbicara tentang banyak hal tentang profil beliau dan sekarang alhamdulillah beliau berkenan berbagi ilmunya khusus di segmen kali ini membahas tentang puasa Ramadan. Tentu saja sudah kita tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Tapi ternyata di balik perintahnya ini banyak sekali hikmahnya yang bisa diambil bahkan dirasakan manfaatnya. Salah satunya di bidang kesehatan begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas oleh Bu Ani yang tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah seorang ahli gizi, mendapatkan penghargaan sebagai terbaik Bu ya. Sebagai sebagai ahli gizi terbaik gitu di Jawa Barat, agar nanti kita objektif membahasnya. Jadi ternyata bukan hanya di sisi keagamaan saja, bahwa puasa ini bahkan sangat banyak manfaatnya di sisi kesehatan gitu ya. Selamat pagi Bu Ani. Selamat Sehat-sehat, pagi, sehat-sehat Bu ya. Kang Ramlan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Gimana Kang Ramlan? Sehat? Alhamdulillah masih dalam suasana saum ya, tapi tetap kita harus produktif Bu ya. Jadi insya Allah ini acara yang oleh Ibu bawa ini akan banyak manfaatnya nih bagi sahabat-sahabat nih. Amin. Ya. Terima kasih Bu sudah berkenan menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, sudah diketahui lah sebelumnya ya bagaimana reputasi Ibu di bidang gizi dan kesehatan gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang Ibu akan membahasnya di sisi saum gitu ya. Nah, supaya langsung saja Bu kita masuk ke topik utama gitu ya. Tidak banyak kata lagi yang akan saya sampaikan. Dipersilakan saja untuk Bu Ani agar menyampaikan materi puasa Ramadan dalam perspektif kesehatan. Mangga Bu, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Ramlan atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita bisa bertemu lagi di channelnya Tuas Kehidupan Yap. dan sangat berbahagia sekali bisa bergabung kembali di sini. Baik sahabat Tuas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Tuas, wabarakatuh. perkenalkan terlebih dahulu tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Ramlan. Ya, nama saya Nenur Aini, ahli gizi di Puskesmas Rawat Inap Ciranjang. Dan saat ini juga saya aktif di komunitas Badan Kesehatan Sabit Mulia ya atau Bakesta. Dan alhamdulillah hari ini dapat bertemu kembali untuk mengkaji sederhana sebetulnya tentang puasa Ramadan dalam perspektif kesehatan. Ucapkan saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa sehat dalam menjalankan ibadahnya dan penuh semangat. Amin. Dan tentu saja penuh dengan kekhusyuan akhirnya. Amin, amin. Baik sahabat Tuas, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh mukmin ya, seluruh orang mukmin ini untuk melaksanakan puasa. Setiap ibadah diwajibkan oleh Allah pada hambanya pasti memiliki hikmah untuk melaksanakannya. Nah, puasa Ramadan ini berlangsung selama 1 bulan. Lamanya tentu memiliki berfaedah untuk kesehatan kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama berdasarkan hadis Nabi bahwa beliau bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar menjadi sehat. Nah, pesan Nabi ini mengisyaratkan di balik ibadah ini tersembunyi mutiara hikmah ya bagi kesehatan kita.
Nabi SAW tidak menyatakan sehat jiwamu atau sehat badanmu atau sehat sosialmu, karena arti sehat dalam pernyataan Nabi meliputi semua aspek kehidupan manusia, jadi sangat universal. Hanya pada saat ini kita akan membahas tentang kesehatan secara jasmani atau kesehatan yang bisa dirasakan oleh tubuh kita. Baik sahabat tuas, kita akan coba gali tentang kondisi tubuh saat berpuasa. Kita saat ini sedang mengalami proses detoksifikasi ya. Nah, detoksifikasi ini apa? Nah, detoksifikasi ini adalah proses alami ya yang dialami oleh tubuh, proses alami ketika itu tubuh membuang atau menetralkan racun-racun dalam tubuh. Nah, racun ini akan keluar melalui usus besar, ginjal, kemudian juga melalui paru-paru dan kulit. Nah, pada hari pertama sampai hari kedua ini kita akan mengalami detoksifikasi tahap 1. Nah, hari pertama mungkin kita sudah lalui ya, bahwa kita sudah bisa merasakan di hari pertama dan sampai 2 hari lamanya itu akan merasa lapar yang luar biasa ya, lemas, kemudian pusing, ada mual ya, karena itu adalah proses detoksifikasi sedang bekerja. Nah, di hari pertama ini glukosa ini mengalami penurunan ya, glukosa mengalami penurunan sehingga detak jantung melambat, kemudian tekanan darah pun berkurang. Nah, hal inilah yang muncul reaksi yang tadi dirasakan pusing, kemudian mual, karena proses pengeluaran racun ini sedang bekerja. Nah, di hari kedua sampai ke hari ke-7 ini detoksifikasi tahap 2. Nah, hal ini glukosa diambil dari asam lemak yang ada di dalam organ hati. Nah, ketika ini terjadi bahwa asam lemak ini akan melakukan ketonisasi ya. Akhirnya ini juga akan dialami di hari ke-3 sampai ke-7 ini, kulit akan mengeluarkan minyak ya, akan mengeluarkan berminyak, kemudian ada juga yang kering ya, itu yang akan dirasakan di hari ke-3 sampai ke-7. Nah, kemudian detoksifikasi tahap 3 di hari ke-8 sampai ke-15 ini di minggu kedua. Nah, mulai dari minggu kedua ini terbentuknya peningkatan sel darah putih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sel darah putih ini berfungsi memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak atau organ-organ yang sakit ya. Nah, ini jadi ketika berpuasa imunitas tubuh kita justru akan menjadi meningkat. Kemudian ditandai dengan suhu tubuh yang hangat ya. Nah, dengan suhu tubuh hangat ini bahwa ini tanda bahwa sel darah putih ini sedang mengalami peningkatan. Nah, pada suhu meningkat di 37, nah ini bahwa virus, bakteri ini tidak tahan ya terhadap suhu tubuh pada saat berada di 37 derajat Celcius. Karena itulah yang terjadi bahwa sel darah putih mengalami peningkatan. Nah, di hari ke-16 sampai ke-20 hingga sampai ke-30 ini detoksifikasi tahap 4. Kondisi ini tubuh sudah mulai terbiasa ya dengan rutinitas puasa. Karena di hari-hari ini organ-organ tubuh mulai berfungsi seperti sedia kala atau seperti semula, karena sel-sel tua ini atau sel-sel yang rusak ini sudah tergantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi peremajaan sel ya, akhirnya fungsi-fungsi organ ini akan berfungsi seperti sedia kala. Nah, ini luar biasa ya kondisi tubuh ketika saat berpuasa. Baik, selanjutnya dari proses tadi detoksifikasi dalam tubuh, maka manfaat yang bisa dirasa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini kita bahas dulu terlebih dahulu bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa sia-sia. Ketika Allah memerintahkan berpuasa dengan menahan rasa lapar, tidak ada kesia-siaan terhadap apa yang kita rasakan kali ini, karena di dalamnya ternyata ada sebuah hikmah yang besar atau manfaat yang besar bagi tubuh kita.
Di dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bagi setiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih jasad itu adalah puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, kita kaji satu persatu apa sih manfaat puasa dari segi kesehatan ya, kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Nah, selama 11 bulan kita alat pencernaan ini bekerja tanpa henti ya. Kita terus mengkonsumsi makanan setiap hari sehingga alat pencernaan ini terus bekerja. Dan memang pada umumnya pencernaan itu membutuhkan 7 sampai 8 jam untuk memproses makanan yang sudah kita konsumsi ya. Proses mencernanya selama 7 sampai 8 jam. Nah, sedangkan gambaran ketika kita berpuasa, kita akan memberikan kesempatan kepada pencernaan untuk beristirahat. Kita lihat bahwa sejak sahur nih pukul 4, lambung mencerna makanan yang masuk untuk diproses selama 4 jam. Nah, makanan yang kita konsumsi dicerna oleh lambung selama 4 jam, kemudian dari lambung diturunkan ke usus kecil, kemudian makanan yang telah diproses diserap untuk diolah jadi darah, kemudian melalui pembuluh darah dan jantung disuplai ke seluruh tubuh. Proses ini juga membutuhkan waktu 4 jam. Jadi kira-kira hal ini selesai dalam hal proses mencerna itu sampai jam 12. Nah, di jam 12 siang ini alat pencernaan dapat beristirahat sampai waktu berbuka puasa sekitar pukul 18. Nah, itu. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua adalah membebaskan tubuh dari racun, kotoran dan ampas makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, di mana kondisi tubuh dibersihkan kembali dari kotoran-kotoran virus atau bakteri yang berada di dalam tubuh manusia. Ini disebut sebagai proses autolisis. Nah, proses autolisis ini adalah membuang sel-sel yang mati dan menggantikannya dengan sel-sel yang baru, yang lebih bersih, yang lebih baik ya. Disebutkan bahwa jumlah sel yang mati dalam tubuh ini mencapai 125 juta per detik. Namun yang lahir dan meremaja atau sel-sel yang baru ini tentu lebih banyak daripada sel-sel yang mati ya, yang sudah dibuang. Sehingga sel-sel pada organ-organ tubuh ini menjadi bersih kembali dan berfungsi seperti awal. Nah, itu seperti itu. Dan ternyata tidak hanya manusia yang membutuhkan proses autolisis, melainkan makhluk-makhluk lain pun berautolisis dalam siklus kehidupannya. Jadi dalam mempertahankan tubuhnya itu, dalam memperbaiki tubuh dari sakit, makhluk hidup lain pun sama melakukan autolisis. Contohnya kalau tumbuhan berautolisis dengan menggugurkan daunnya. Kemudian buaya berpuasa pada saat musim panas. Ya. Kemudian ikan paus sama burung ya, dan burung ini berpuasa pada saat bermigrasi. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kuda, kemudian kucing juga kalau dia akan berpuasa selama dia sakit sampai sembuh. Jadi luar biasa. Berpuasa ini bagi makhluk hidup lain pun hal ini bisa membantu menyembuhkan penyakit dalam tubuh ya, luar biasa. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan imunitas tubuh. Pada saat hari ke-7 penambahan sel darah putih ini pesat sekali. Nah, hal inilah bahwa dengan penambahan sel darah putih yang pesat, maka imunitas tubuh ini akan meningkat. Bahkan dalam kondisi puasa, daya tahan tubuh manusia mampu meningkat 10 kali lipat ya dari kondisi tidak puasa. Selanjutnya, yang keempat adalah menjaga stabilitas gula darah. Jadi ketika kondisi berpuasa, asupan kalori ini dapat terkontrol ya ketika masuk ke dalam tubuh,
hal ini bisa mengurangi resistensi insulin. Nah, ketidakmampuan insulin untuk mengangkut glukosa ya di dalam darah ke sel. Nah, ketika berpuasa ini resistensi ini terjadi penurunan. Sehingga artinya adalah ketika berpuasa fungsi insulin itu meningkat. Ya, sehingga ini dapat menyebabkan ketika insulin dapat bekerja dengan baik, sehingga glukosa di dalam darah dapat dengan mudah diangkut ke dalam sel, ya, ke sel-sel tubuh. Akhirnya tubuh tidak mengalami, ya, sebetulnya diabetes mellitus juga bisa akhirnya sembuh ketika berpuasa atau stabil, ya, artinya bukan artian stabil, ya, gula darahnya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, selanjutnya manfaat yang kelima adalah menurunkan berat badan. Nah, seperti yang kita ketahui, pada kondisi normal, sumber energi utama dalam tubuh untuk bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, sumber energi yang kita gunakan adalah dari gula yang disimpan di hati dan di otot. Nah, selama berpuasa, simpanan gula ini digunakan, kemudian menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh. Tapi setelah digunakan kemudian habis sumber energi ini, maka lemaklah yang menjadi sumber energi berikutnya, dan ini dapat mengurangi berat badan. Nah, akhirnya kalau misalnya kita lama tidak berbuka misalnya, nah ketika lemak sudah habis, nanti yang akan digunakan adalah dari protein, ya. Nah, ini yang akan mengakibatkan kelaparan yang luar biasa itu adalah ketika sumber energinya sudah menggunakan sumber protein. Tapi ketika berpuasa, karena memang lebih teratur pola makan kita, akhirnya program untuk menurunkan berat badan menjadi normal itu ini bisa menjadi upaya, ya, ketika kita berpuasa kita dapatkan berat badan yang normal, ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kondisi berpuasa otomatis terjadi penurunan jumlah detak jantung. Ini berarti jantung dapat beristirahat dan menghemat separuh waktu kerja yang dilakukannya pada hari-hari biasa di luar puasa, ya. Di antaranya, pertama, puasa memberikan kesempatan untuk beristirahat, kemudian puasa juga dapat mensterilkan, ya, mensterilkan darah. Dengan demikian kesempatan jantung ini dapat mengkonsumsi darah bersih yang tidak terdapat peran, ya, karena tadi sudah mengalami detox. Akhirnya jantung mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi darah yang bersih. Nah, selanjutnya puasa dapat meningkatkan otak. Ternyata luar biasa, berpuasa ini bukannya menjadi ini, ya, mitos misalnya ketika berpuasa aduh otaknya jadi loading gitu, ya, atau misalnya jadi kurang konsentrasi. Justru sebaliknya, kalau kita telaah, puasa dapat meningkatkan kegiatan otak. Pertama, sumber energi pada otak ketika puasa didapatkan hati. Berbentuk apa? Berbentuk glikogen dan asam lemak. Kalau misalnya ketika tidak berpuasa, kebutuhan energi untuk otak itu adalah sumber energinya dari glukosa, sedangkan glukosa belum memenuhi kebutuhan sel-sel otak secara menyeluruh. Nah, sedangkan dari glikogen dan asam lemak ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh otak. Akan dijelaskan lagi dengan poin berikutnya bahwa berpuasa ini bisa memperbaiki sel-sel dalam otak. Kaitannya dengan poin sebelumnya bahwa sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sel-sel otak adalah dengan menggunakan asam lemak. Asam lemak ini akan berproses membentuk ketonisasi. Nah, ketonisasi ini akan merombak sel-sel dalam otak yang tua, yang rusak ini,
menjadi sel-sel yang baru ya, sel-sel yang uh, apa yang memperbarui sel-sel yang lama menjadi sel-sel yang baru dalam otak. Kemudian rasa lapar bisa menstimulasi sel baru untuk otak. Kaitan dengan poin berikutnya pula, rasa lapar itu hormon grelin ya. Hormon grelin ini kan memicu terbentuknya sel-sel baru. Jadi ini hormon grelin ini akan memicu supaya terjadi perombakan sel-sel lama itu diganti dengan sel-sel yang baru untuk otak. Yang keempat, penyakit Alzheimer. Apa itu penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer itu adalah penyakit lupa ya atau pikun. Karena kaitannya dengan poin sebelumnya di peremajaan sel di dalam otak sehingga fungsi otak ini akan lebih optimal. Akhirnya penyakit pelupa ya. Nah itu akan kita bisa cegah gitu ya dengan sering melaksanakan puasa. Nah yang akhirnya fungsi otak ini akan meningkat. Nah fungsi otak akan semakin meningkat karena ketika berpuasa kadar protein ini juga meningkat. Nah kadar protein ini akan sangat berpengaruh besar terhadap otak dalam hal memicu semangat, kemudian motivasi, sensorik itu adalah difungsikan secara baik ya, digerakkan dengan menggunakan nutrisi yaitu protein. Itu seperti itu. Akhirnya saum atau puasa itu justru meningkatkan kecerdasan otak, bukan artinya ketika berpuasa kita menjadi mungkin sahabat tuas bisa merasakan otak kita akan lebih konsentrasi, akan lebih meningkat fungsi otak ya. Baik, manfaat itu akan kita rasakan ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, manfaat itu mungkin sehat tentu saja kita akan berpola kepada bagaimana berbuka sutra. Nah, adalah menyegerakan berbuka itu adalah ketika matahari telah tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib, maka segeralah berbuka dan tidak perlu sampai selesai azan atau selesai sholat maghrib ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairim ma ajalu gitu. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hal ini sangat dibenarkan sekali. Nah, yang kedua, membagi waktu makan. Jadi sebaiknya berbuka dengan membagi waktu makan menjadi 2 sesi ya. Jadi jika berbuka langsung memenuhi perut yang kosong seharian, ini secara sekaligus akan memicu terjadinya gangguan pencernaan dan membuat kadar gula beserta tekanan darah melonjak. Jadi kalau misalnya kita bagi 2 sesi ini, yang pertama adalah sesi takjil ya mungkin ya. Jadi yang pertama kita sesi takjil ini kita menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis. Yang dicontohkan oleh Rasul adalah ketika beliau berbuka dengan kurma ya, dengan kurma roti, kemudian beliau juga minum air putih ya, dan kemudian juga beliau juga suka minum susu ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika berbuka boleh kita menggunakan alternatif yang lain, makanan yang manis, tetapi manis yang alami ya. Kalau tadi manisnya dari kurma juga alami, boleh buah-buahan yang manis itu boleh, tidak menggunakan pemanis yang lain. Kemudian setelah takjil, jeda sekitar 20 menit, kita melaksanakan sholat maghrib, kita berhenti dulu selama 20 menit. Kemudian penuhi kebutuhan cairan. Setiap hari tubuh membutuhkan 2 liter air ya, 8-10 gelas supaya bisa berfungsi dengan baik dan tetap terjaga kesehatannya. Kebutuhan ini tidak berubah walaupun kita sedang berpuasa. Jadi tetap kalau kebutuhan cairan ini sehari 2 liter air.
Buka puasa yang sehat dapat dilakukan dengan minum air secukupnya. Jadi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu benar. Ketika berbuka beliau cukup dengan minum air putih, 3 butir kurma ya. Juga untuk memenuhi cairan berikutnya beliau juga minum susu ya. Nah, setelah jeda 20 menit, nah kita dapat mengkonsumsi makanan utama tentu saja yang bergizi seimbang. Nah, susunan makanan yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak berlebih, tidak kurang. Porsi yang sudah dicontohkan adalah ketika dalam satu piring yang biasa kita gunakan, kita bagi dua, kemudian dari setengahnya itu 2/3 untuk makanan pokok ya, kemudian sepertiganya untuk lauk pauk dan protein hewani maupun nabati. Kemudian setengahnya lagi sama 2/3-nya untuk sayuran, kemudian 1/3-nya untuk buah-buahan. Seperti yang sudah dilihat ya, ini adalah contoh porsi yang bisa kita konsumsi ya setiap hari. Itu dikatakan sebagai gizi seimbang, ini tidak berlebih dan tidak kurang. Kemudian yang jelas harus halal ya, harus halal dan baik konsumsi untuk tubuh kita. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah makan utama, yang harus kita lakukan adalah olahraga ringan. Nah, setelah berbuka sebaiknya melakukan olahraga ringan untuk membantu pencernaan dan menjaga kebugaran tubuh. Jadi ketika sudah makan, kita tidak dianjurkan untuk berbaring atau misalnya tidur bahkan ya, karena sudah kelelahan, ternyata itu tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya setelah makan boleh jalan-jalan sedikit ya, beberapa langkah, atau misalnya melakukan sholat isya ya, sholat isya berjamaah dan tarawih. Nah, itu merupakan salah satu olahraga yang mampu membantu membakar makanan yang sudah kita konsumsi ya. Jadi kalau misalnya ke masjid itu jangan naik motor, tapi kita berjalan itu lebih baik ya. Dengan beberapa langkah ini akan membantu pencernaan ya, untuk membantu pencernaan dalam membakar nutrisi yang sudah kita konsumsi. Jadi tidak terjadi penumpukan. Nah, sahabat tuas, berikutnya adalah makanan yang sebaiknya dihindari saat buka puasa. Ada hal-hal yang harus dihindari ketika berbuka. Yang pertama adalah makanan yang digoreng, ya, goreng-gorengan itu seharusnya dihindari. Kemudian makanan yang tinggi lemak itu tidak dianjurkan. Jadi memang harus seimbang tadi ya, tidak ada hal yang berlebih. Kemudian yang kedua, makanan kemasan dan kalengan yang diawetkan. Jadi kami memang merekomendasikan makanan itu bukan makanan jadi ya, tapi makanan segar yang dibuat sendiri ya, diolah sendiri oleh ibu atau keluarga di rumah. Jadi makanan kemasan dan kalengan yang diawetkan itu akan berdampak terhadap tubuh. Ya. Kita sedang menabung calon-calon sel-sel untuk kanker ya akhirnya gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, makanan yang mengandung banyak gula dan garam tambahan. Jadi ketika menu berbuka itu memang tidak boleh memiliki rasa yang tajam ya, terlalu tajam, baik terlalu manis, terlalu asin, terlalu panas dan terlalu dingin, itu pun tidak dianjurkan. Minuman dengan tambahan pemanis, minuman jus kemasan yang sudah jadi ini tidak dianjurkan pula. Ini yang harus dihindari. Jadi hal-hal yang bersifat diawetkan itu tidak dianjurkan dalam hal menu berbuka. Yang kelima, hindari juga makan dalam porsi besar sekaligus atau langsung tidur setelah makannya. Jadi tidak boleh langsung makan dengan porsi yang besar karena memang sudah menahan lapar selama seharian. Itu juga tidak dianjurkan, harus dihindari karena pencernaan ini akan mengalami reaksi yang sekaligus gitu ya, tidak bertahap. Nah, dan juga tidak boleh langsung tidur ketika setelah makan karena akan terjadi penumpukan makanan di dalam tubuh. Hal ini akhirnya akan
menyebabkan gangguan kesehatan beserta masalah pencernaan. Itu mungkin Kang Ramlan bagi ilmu. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi puasa Ramadan ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita, karena akan terjadi kondisi tubuh bermula. Kalau misalnya ada yang program ingin memiliki anak, justru ketika sudah berpuasa, kondisi tubuh ini kesuburannya sedang meningkat gitu ya. Nah, itu bagus sekali dilakukan setelah puasa Ramadan. Dan sangat yakinlah bahwa Allah memerintahkan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, karena memang akan ada hikmah di dalamnya yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih Kang Ramlan atas perhatiannya untuk sahabat tua semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata banyak sekali Bu, ternyata ya manfaat puasa itu. Saya baru tahu tadi malah ternyata makhluk hidup yang lain juga butuh saum ya ternyata. Tadi. Betul. Karena memang dengan berpuasa itu adalah proses menyembuhkan secara alami ya di dalam tubuh. Boleh di stop dulu Bu, share screen-nya mungkin kalau sudah selesai pemaparannya. Oke. Ibu terima kasih banyak. Ini saya dari tadi mendengarkan dari awal gitu ya. Saya menyimak itu, saya betul-betul menyimak itu, ternyata luar biasa. Manfaat saum itu dari segi kesehatan sudah begitu banyak. Tadi ada apa untuk pencernaan terutama jantung, kemudian kecerdasan juga ternyata ya. Bahkan tadi di akhir Ibu sampaikan yang program hamil pun bagus ketika sedang saum ya. Wah, luar biasa. Setelah saum ya. Setelah saum Ramadan. Setelah saum Ramadan. Oh, setelah saum Ramadan. Saum Ramadan, karena organ-organ tubuh kembali seperti semula dan tingkat kesuburannya sedang meningkat. Oke. Ini mudah-mudahan jadi tips juga bagi para keluarga yang sedang program hamil gitu ya. Betul. Iya. Tapi tadi saya itu Bu, ketika mendengar apa yang makanan tidak boleh berbuka itu ya. Waduh, itu saya mungkin bukan hanya saya sih ya. bahkan menjadi kebiasaan. iya betul. Ini udah jadi kebiasaan tadi yang apa namanya gorengan, kemudian apa minuman pemanis buatan dan segala macam itu ternyata dalam kesehatan itu kurang baik ternyata Bu ya. Iya. Harus yang alami. Kalau sudah mencontohkan ya. Oke. Artinya ini akan terasa manfaatnya kalau semua yang tadi disampaikan itu dilaksanakan secara komprehensif mungkin Bu ya. Iya, betul. Mungkin di sisi saumnya sudah biasa dilaksanakan, tapi di sisi yang seperti ketika berbuka, kemudian apa tadi pagi-pagi itu harus olahraga, bahkan sering beberapa ini yang kebiasaannya itu setelah sahur tidur gitu, ternyata kurang bagus juga berarti Bu ya. Seperti itu. Betul, harus ada olahraga ringan ya, ke masjid ya, ada kuliah subuh. Nah, itu ya. Itu ternyata memang aktivitas yang luar biasa. Oke. Ini saya mau tanya sedikit sih Bu. Untuk menghindari dehidrasi ini biasanya karena kan bulan puasa itu kalau makan sih mungkin bisa gitu ya ditahan gitu. Ada beberapa teman-teman mungkin saya juga merasakan gitu. Yang sulit itu mengatasi rasa haus gitu ya Bu ya. Nah, ini kalau di sisi kesehatannya sebetulnya ada tekniknya nggak sih Bu untuk supaya kita bisa bertahan gitu? Iya betul. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ternyata pemenuhan cairan untuk tubuh ini ketika berpuasa tidak berubah ya. Jadi tetap
sehari itu kebutuhan cairan kita sebanyak 2 liter atau sekitar 8 gelas ya, 8 gelas sampai 10 gelas ya. Nah ini bisa dibagi ketika kita berbuka, kita minum air putih 1 gelas ya. Nah kemudian juga ada minum susu, itu juga sudah terpenuhi cairan. Kemudian makanannya juga baiknya memang menggunakan sayuran yang berkuah. Nah itu juga bisa memenuhi cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ketika sudah makan makanan utama juga kita bisa minum segelas air putih pula. Itu sudah 2 gelas ya. Nah kemudian kita bergerak melaksanakan sholat tarawih, itu sudah terjadi pembakaran dalam tubuh ya, nutrisi dalam tubuh. Nah setelah tarawih kita dianjurkan pula minum kembali ya, baik sebelum tarawih atau sesudah tarawih. Nah kemudian ketika bangun tidur nanti akan menjelang sahur, itu boleh minum lagi 1 gelas dulu ya, 1 gelas. Kemudian ketika makanan juga ketika menunya berkuah itu sudah terpenuhi cairannya sebetulnya. Nah kemudian setelah makanan utama di sahur itu boleh minum lagi segelas air putih, dan dari cairan yang lain sebetulnya secara totalitas itu sudah bisa terpenuhi Kang Ramlong, seperti itu. Jadi tetap harus dibagi Bu ya? Iya betul. Jadi memang ada pengaturan kapan jadwal minum. Nah, jadi gitu. memang supaya tidak terjadi dehidrasi. Iya. Karena biasanya pas buka minum langsung banyak gitu ya. Kemudian sahur minum langsung banyak. Ternyata itu juga nggak baik Bu ya, kayak gitu ya. Iya betul. Karena memang kehausan ya seharian betul. langsung banyak itu juga tidak dianjurkan gitu. Memang harus secara bertahap tetap. Iya, luar biasa. Tadi juga ada bahasan menarik tentang kecerdasan Bu, yang saum itu bisa bikin cerdas ya ternyata. Saya teringat kisah-kisah para ulama terdahulu itu yang mungkin kalau saya baca riwayatnya mereka itu sering merasakan lapar gitu ya. Bahkan kalau di Darussufah itu orang-orang yang tinggal di sana mungkin hampir tidak pernah merasakan kenyang gitu. Dan ternyata itu mempengaruhi kecerdasan berarti ya Bu ya. Betul. Mekanismenya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan ternyata ya. Iya. Nah untuk anak-anak sendiri Bu, anak-anak mulai belajar saum gitu ya Bu, itu baiknya apakah ada batasan usianya atau seperti apa teknis mungkin yang sehat gitu biar aman kira-kira? Iya. Sebetulnya anak sudah mulai belajar itu dari sejak anak TK itu sudah bisa TK. Belajar untuk saum anak usia sekolah TK ya. Jadi sesuai dengan yang dianjurkan, tetap melaksanakan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu tetap dilakukan. Jadi tidak terlewat waktu makan yang sudah disediakan. Jadi di waktu maghrib anak berbuka sesuai dengan yang dianjurkan tadi, ada takjilnya, kemudian ajak sholat bersama, setelah itu makan bersama pula dengan pemenuhan gizi yang sudah dianjurkan tadi, yaitu dengan menu gizi seimbang ya. Rasulullah juga mencontohkannya seperti itu, bahwa makan itu senantiasa ada sayurannya, ada buah-buahannya, kemudian ada hewaninya, itu diharapkan memang tersedia ya untuk pemenuhan gizi yang beraneka ragam. Kemudian juga pemenuhan cairannya juga seperti itu. Kemudian di saat sahur juga sama, pemenuhan gizinya sama, mendapatkan asupan gizi yang beraneka ragam. Tadi ada sayurannya, ada hewani dan buah-buahannya juga, itu memang dianjurkan untuk dipenuhi ya pada saat sahur dan berbuka. Nah, kalaupun misalnya anak dalam hal berproses ya belajar, itu sesuai dengan kemampuan mereka ya. Boleh belajar misalnya sampai duhur, atau itu bisa berbuka terlebih dahulu kemudian dilanjutkan, gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya, dilanjutkan menahan lagi sampai nanti di maghrib, itu proses belajarnya boleh seperti itu teknis. Hanya sebetulnya hal ini sudah disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Meskipun anak kecil, tapi metabolisme tubuh itu prosesnya sama seperti itu, seperti apa yang digambarkan tadi.
prosesnya sama. Jadi kalaupun belajar sampai maghrib, kalau pola makannya sesuai, dipenuhi, insya Allah berpuasa aman untuk anak pun Iya, iya. sebetulnya. Yang penting tadi sesuai gitu ya, ketika buka, Iya, kemudian betul. sahurnya, Iya, aktivitasnya. jangan Oke. sampai ketika berbuka biasanya anak ada yang takjil ya, Kang Ramlan, ditakutkannya takjil dulu kemudian sholat, setelah itu bukannya makan utama tapi jajan misalnya ya, yang pedas-pedas atau seblak atau apa gitu ya. Itu yang tidak dianjurkan. Akhirnya anak bisa sakit kalau pola makannya seperti itu. Ya, Iya, jadi iya, iya. memang harus ada pendamping ya dengan orang tua ketika sudah sholat, kemudian jeda 20 menit, anjurkan untuk segera makan utama. Nah, itu seperti itu. Jangan dulu makan jajanan yang lain, yang sifatnya tadi terlalu pedas, terlalu dingin, terlalu asin, terlalu manis. Nah, itu Iya, iya. juga ternyata ya rasa yang ekstrim itu bisa berpengaruh terhadap pencernaan ya, pencernaan Iya, iya, iya. tubuh. Ya, luar biasa, Bu. Semoga saya bisa menjalankannya, Bu. Insya Insya Allah. Allah. Amin ya, Bu ya. Paling susah, Bu, gorengan itu sama yang manis-manis. Aduh, itu. Berproses sama-sama. Betul, Dan betul, untuk betul. merubah kebiasaan itu tidak akan langsung ya, tapi memang bertahap. Sama belajar, saya juga sama di keluarga Ya, sedang ya, mencoba ya. menerapkan. Baik, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, atas pemaparannya, juga bincang-bincangnya gitu ya. Semakin dikaji ternyata memang perintah Allah itu hikmahnya luar biasa ya, sangat banyak gitu Betul, ya. betul, Kalau kita jalankan ternyata bukan buat siapa-siapa, buat kita juga ternyata manfaatnya, Bu ya. Ya, betul, ya, ya. betul. Terima kasih banyak atas ilmunya. Eh, Sama-sama. Barangkali ada pesan-pesan, Bu, untuk menutup sesi kali ini. Ya, baik. Eh, Pesannya mungkin kita senantiasa bersemangat untuk berpuasa karena di dalamnya berbagai hikmah yang luar biasa, baik kesehatan untuk tubuh kita, belum digali dengan kesehatan mental ya, kesehatan sosial itu luar biasa, banyak sekali hikmah dalam puasa ini. Kemudian mitos kalau dikatakan puasa bisa membuat sakit itu salah sekali, karena puasa ini justru akan membuat tubuh kita menjadi sehat seperti sedia kala tubuh kita akan berfungsi seperti sedia kala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Jangan ragu-ragu lagi untuk saum berarti sekarang ya. Iya, Betul. betul. Terima kasih, Bu, bincang-bincangnya. Semoga Ibu Sama-sama. sehat selalu sekeluarga, lancar kegiatannya semuanya, Amin. Bu. Ilmunya berkah Amin. untuk semua. Amin. Mudah-mudahan jadi amal yang tidak terhenti ya, Bu, bagi Amin. Ibu Amin. ya. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama kan. Ya, sahabat semua, kita tutup saja segmen kita kali ini bincang-bincang dengan Bu Ani, ahli gizi terbaik di Jawa Barat, yang menyampaikan banyak sekali hikmah di balik saum. Perintah saum itu tidak hanya dari sisi eh, pemenuhan kewajiban beribadah kita kepada Allah, tapi ternyata bagi tubuh kita pun sangat luar biasa manfaatnya. Tentu saja dengan protokol-protokol yang tadi disampaikan, menjalankan semuanya dengan komprehensif, dimulai bagaimana cara berbuka, kemudian cara sahur, kemudian cara kita beraktivitas juga. Untuk menutup segmen kali ini kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.